Siapa yang mau deket-deket kamu? Kamu aja gak mau deket-deket kamu. Gitu. Jadi if you see yourself complete, kamu lihat diri kamu itu complete di dalam Tuhan, bawanya kamu juga keluar. Nah ini orang itu salahnya cewek-cewek itu gitu kan. How to be a good ini, kamu harus mengubah sikap kamu. Jadi kita sikapnya yang kita ubah, tapi dalamnya sama. People nowadays itu suka sekali tips and tricks. Yes. 1, 2, 3. How to find a great husband. How to find this one. How to, excuse me, dalam hal ini tidak ada kata how to. Ya, jadi kalau saya bilang bagaimana kamu deal sebenarnya? You deal with yourself first. Yes. Bereskan dulu yang ada di hatimu. Bereskan dulu pikiranmu. Bereskan dulu cara berpikirmu. Bereskan dulu bagaimana kamu melihat dirimu. Ya, bereskan dulu. Kamu harus lihat kamu itu siapa sih. Kalau kamu sendiri gak suka dengan dirimu, who wants to be with you? Okay, hi guys, welcome to our podcast, Let's Sit In. Welcome back again with me, Maya. Dan sebelum kita masuk ke podcast kita, aku mau ajak kalian untuk bisa subscribe YouTube GKDI Official. Dan kita tuh ada di semua platform ya, ada di Facebook, Instagram, TikTok di @GKDI Official. Nah guys, hari ini kita akan membahas topik yang sangat seru. Dan buat para kalian single dan jombloers di luar sana, ini topik yang sangat penting buat kalian tonton pastinya. Especially me juga kok, gak apa-apa. Single itu gak miserable. Itu harus di highlight ya. Nah, gimana sih di sini juga podcast ini kita mau membahas tentang how to find the one, right? Nah, terus kita pastinya udah kalau udah kata single dan jomblo nih, pasti kalian udah gak sabar lah untuk dapetin apa sih yang akan dibahas di podcast kali ini. Oke, without further ado, aku akan sedikit mengintroducekan pembicara kita yang sangat fenomenal. Aduh, fenomenal. Tadi aku udah sedikit chit-chat sama beliau ya. Banyak hal yang aku pastinya belajar. Dia ini dulunya adalah seorang kepala sekolah guys. Principal, well educated, dan banyak hal yang mungkin di dunia itu dia udah menyelami lah gitu. Nah, kakak yang satu ini juga udah melayani di Gereja Kristus di Indonesia sejak Juni 2014 dan sekarang beliau tuh melayani di GKDI Bogor bersama suami tercinta. Dia udah gak single lagi guys. Dan dia udah juga melayani di berbagai ministry, salah satunya di Single Ministry. So tanpa berlama-lama lagi kita welcome our speakers, Kak Dame. Lihat, tatap mata saya. Oke Kak, well how are you now? Dan good. Lagi sibuk ngapain sih? Well, sibuk ibu 2 anak. Oke. Selalu ya, sibuk jadi istri, jadi ibu 2 anak, dan sibuk juga melayani jemaat di Bogor. Jadi saya ibu dari seluruh jemaat di sana. Jadi saya ibu dari banyak orang ya. Dari banyak orang. Kalau gitu. Ada Bapak Abraham, ini Ibu Dame. Ibu Dame memiliki banyak anak. Iya. Oke. Jadi kesibukannya sekarang melayani juga ya. Yes. Nah Kak, kita kan tadi aku udah singgung sedikit nih tentang apa sih yang akan dibahas di podcast kali ini ya. Nah ini tuh kalau di media sosial kayak yang tadi kita bahas ya, itu lagi rame banget topiknya. Nah yang lagi mencari pasangan hidup lah, yang lagi bener-bener longing untuk kok gue kayaknya akan lebih lengkap nih kalau udah menemukan si ini gitu kan. Tapi Kak, sekarang tuh banyak banget di media sosial, single means miserable. Is it true? What's your opinion? Single means miserable. I mean, kasihan banget. No. Kita nggak bisa. Kamu nggak bisa lihat gini kayak single itu miserable, as if married is happiness. Coba tanya sama semua orang married, apakah itu satu happiness juga semuanya? Nah, jadi kalau dibilang what do I think about singleness? It's about your perspective
it's about bagaimana kamu melihat hal itu dan kalau bagaimana cara pandangnya kamu. Kalau cara pandangnya kamu melihat benar, kamu akan melihat bahwa single itu adalah berkat. Oh, oke. Sama seperti marriage juga berkat. So both itu blessing. Iya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kamu suka lihatnya, dua-duanya cara pandangnya juga bisa melihat both of a curse. Bisa melihat single is a curse, or marriage juga bisa a curse. So that's the thing that I can say. That's how perspektif kita aja sebenarnya. Benar banget. Berarti nggak menyedihkan. Benar enggak? But the pressure is real, Kak. Oh iya dong. Nah, banyak nih kan. Kayak cewek-cewek termasuk mungkin yang ada di sini. Apa dan termasuk saya. dirimu? Oh maaf. Dia baru cerita sama saya. Kayak mungkin kan di usia yang kayak patokannya kalau di era sekarang ya. 30 itu udah punya pasangan, udah married. Bahkan udah ada yang bawa anak. Atau mungkin kayak orang tua gitu ya bisa teriak-teriak. Kapan nikah Kak? Gitu. Kamu menunggu apa lagi sih, kan kerjaan udah sukses, karir udah melambung gitu. Nunggu apa lagi sih kan? Like the pressure is real. And how we deal with that feeling? The pressure is there, itu udah pasti. Ya, maksudnya itu sesuatu yang kamu harus terima dulu. Oke, we need terima to accept. dulu. Iya, terima dulu. Single itu ada bagiannya itu adalah bagian pressure-nya itu. Sebenarnya nggak usah pressure dari orang ya, orang tua yang saya dulu pulang kampung itu saya paling takut bulan 12. Kenapa tuh, Kak? Oh, karena pasti udah ditanyain, Dame, jangan terlalu memilih. Ya, kau apa lagi? Udah umur segitu, malu mama, malu bapak. Saya orang Batak ya, jadi udah tau lah modelnya kayak gimana. Jadi kalau kita lihatnya kayak gitu, the pressure is there, iya. Ada itu pressure, nggak perlu dari orang lain. Tiba-tiba dapat surat undangan, ya, undangan menikah, ya, do join us atau thank you for your prayers kayak gitu ya, restu dan semuanya. Yang lebih mengerikan itu kadang-kadang saya ngajar saya di saya bantu anak yang saya waktu kuliah itu, kami itu jadi pelayan untuk anak-anak yang di panti asuhan. Oke. Ya, saya di sana membantu untuk mereka waktu mereka les atau mereka mau ujian, kami bantu mereka mengajar di sana, ngajarin mereka. Kau bayangkan anak yang saya ajarin, saya waktu itu udah kuliah, mereka kelas 2 SMP. Oke. Ya, gak sampai 10 tahun kemudian tiba-tiba dia kasih surat undangan, dia mau married. Halo. And then you there masih still gitu kayak, Kak datangnya Kak, saya mau menikah. It's like, okay, the pressure is real. Jadi yang pertama yang saya merasa, Kak pressure-nya real, jadi gimana dong Kak handle-nya? Accept aja dulu, terima dulu, iya saya memang lagi single, iya saya, jadi kalau datang yang kayak gini nih feeling-feelingnya itu wajar. Saya gak orang aneh loh, saya gak orang yang gak percaya Tuhan loh, saya bukan single yang tidak bersyukur loh, saya bukan orang aneh loh, gak apa-apa. Yes, saya lagi struggling di sini. Yes, saya ada longing ini. Yes, saya feel lonely karena saya tidak punya pasangan hidup. Yes, accept aja dulu. Itu normal. Itu yang pertama. Langkah satu adalah terima dulu. Terima dulu. Guys, all your feeling is valid. Me, it's valid ya Kak. Valid. Maksudnya, it's a natural. Yes. Gitu. Gak aneh kok. Dan aneh. Bukan kayak, lu gak punya pasangan terus lu berasa sedih atau lu berasa kayak yang lain udah dapat ini, dapat itu, udah punya ini, punya itu, terus kayak gue tuh nggak bisa merasakan hal itu tuh salah. Emang itu bisa kita rasain. Iya, kamu and human we being. have to deal with it gitu. Yes. Iya, karena kalau kamu nggak terima, kamu jadinya antara kamu lari atau kemudian kan jadi 3 ya. Kamu fight back pertama. Mungkin kamu bilang enggak, gue happy kok. Enggak gue oke. Buktinya gue begini gitu misalnya. Kamu kasih tahu semua kemampuan kamu. That's kamu lagi mau lawan balik. Atau kamu pura-pura lari, kamu lari. Maksudnya kamu pergi kemana, pergi ke dimana orang gak kenal kamu, kamu gak ini. Kan pressure-nya bukan cuma dari luar, dari dalam juga. Atau kamu pura-pura jadi korban. Nah kamu jadi korban, ya iyalah mana ada yang suka sama gue. Gue kan orangnya gini, gue kan orangnya begitu. Gue kan, iyalah siapa yang mau sama gue. Jadi ketiga itu,
Enggak gitu, kamu terima dulu, itu natural. Kamu manusia, kamu punya darah, kamu punya daging, ya kamu akan merasakan itu. Kamu melihat sahabatmu atau melihat orang lain sudah melewati fase itu, of course kamu juga mau itu. Dan karena kamu belum dapat, kamu sedih, wajar. Wajar. Boleh gak sebenarnya healing? Healing boleh, kenapa gak boleh healing? Asal jangan lari. Asal jangan lari dari feeling-feeling yang tadi. Kamu belajar untuk accept. Jadi kadang-kadang gini loh, kenapa kita nggak mau? Kadang-kadang gini, bukan berarti nggak boleh lari, nggak boleh ngapa-ngapain, diem aja di situ, bukan. Tapi kayak kamu juga harus ganti. Ya aku dari early childhood ya, anak umur 2 tahun kalau nangis, ya kamu nggak bisa ngomong sama dia. Kenapa kamu nangis? Kamu begini, nggak ngerti. Jadi kalau dia lagi tantrum nangis, dia maunya A, tarik dia, distract. Cari yang lain, kerjain ini. Kenapa kita gak main blocks aja? Kita main ini yuk. Nanti dia udah lupa yang itu. Nah, bukan berarti kita lupa, tapi sekarang kita fokusnya gak kesana dulu nih. Tapi kita cari, kita distract. Jadi kamu healing kemana? Ke Bali. Atau healing ke Sentul. Buat yang mau ke Sentul, healing ke Sentul sekalian gitu kan ya. Banyak sekali pohon-pohon dan ini, asal jangan tiba-tiba membayangkan ada tali di sana. Oh jangan. Ya. Atau jangan juga membayangkan ada seseorang di sana ya kan, terus dia nanti bermain-main seperti di pohon kayak orang-orang India. Terlalu tinggi kan. Oh itu jangan itu jangan sampai seperti itu ya. Healing aja nggak apa-apa, it's okay. Healing with dealing kali ya, kalau yang aku highlight ya. Jangan cuman sibuk untuk kayak yaudah gue accept feelingnya, tapi jadinya mengasihani diri sendiri. Kan banyak banget yang kayak gitu ya kak. And kayak malah jadinya bukan cuman mengasihani diri sendiri, cuman ada di situ aja fokusnya jadinya. Iya, benar. Gue nggak punya, gue harus punya, tapi sebenarnya nggak ke situ gitu loh arahnya. Larinya ke arah dinaikkan pandangannya. Jadi kayak bukan cuma itu, tapi lari naik ke atas. Di atas itu semua. Jadi kamu dapat purpose yang berbeda lagi, bukan cuma itu. Itu namanya healing yang sebenarnya. Karena kalau nggak healing biasa, nanti kamu balik lagi, kamu mulai lagi. Nggak apa-apa juga sih. Bukan berarti kalau kamu udah berubah mindsetnya, kamu tidak merasa lagi. Akan ada itu. Jadi saya mau bilang sekarang ya, diterima. Diterima. Dalam 1 minggu akan ada kayak gitu. Ada. Kamu udah punya mindset yang baru, akan tetap ada itu. Ada. Terima aja dulu. Itu dia. Jadi kamu tidak aneh. Jadi kamu tidak aneh. Sama lah tadi Kak Dame bilang ya. Kalau aku juga, apakah aku kan single ya Kak ya. Tadi kayak kita omongin ya. Single. Ada pressure-pressure kayak gitu. Dan yang aku belajar adalah we need to accept first. And then deal with it. Healing dulu gak apa-apa. Ada take time ya. Tapi dealing sama hal itu. Nah next questions. Setelah kita healing, kita dealing. Seharusnya gitu kayak kita punya pandangan seperti apa sih untuk mempunyai seorang yang the one itu? Mungkin kalau dibilang ada yang suka nanya sama aku. Jadi Kak, bagaimana caranya ya Kak? People nowadays itu suka sekali tips and tricks. 1, 2, 3. How to find a great husband. How to find this one. How to excuse me, dalam hal ini tidak ada kata how to. Ya, jadi kalau saya bilang bagaimana kamu deal sebenarnya? You deal with yourself first. Bereskan dulu yang ada di hatimu. Bereskan dulu pikiranmu. Bereskan dulu cara berpikirmu. Bereskan dulu bagaimana kamu melihat dirimu. Ya, bereskan dulu. Kamu harus lihat kamu itu siapa sih. Kalau kamu sendiri nggak suka dengan dirimu, who wants to be with you? Kamu aja gak suka. Kamu terus orang bisa lain, terima diri sendiri ya kan? Gitu kan. Orang lain, gini loh. Kamu berharap orang lain suka sama kamu. Kamu lihat diri kamu aja kamu gak suka. Dan gimana you can see others? That's right. Jadi yang perlu itu kamu gini loh. Saya ini adalah saya. Because God gave me. And saya itu udah complete. Ya, aku dulu itu paling suka pegangan saya itu adalah Kolose ya, Kolose 2:9 ya. Itu saya merasa seluruh wanita itu harus memegang, wanita single pegang ayat ini. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Fullness in Christ. Ya, karena di dalam Kristus kamu full. Bukan karena kamu full kalau kamu mencari soulmate kamu. Mate, setengah. Kan ada aku dulu selalu merasa begitu, kalau enggak 2, kalau enggak disatuin dan it's not.
Kamu harus punya itu dulu, bereskan dulu yang ada di dalam kita. Jadi ketika kita sangat tahu bahwa kita itu adalah wanita yang Tuhan ciptakan, sempurna, full di dalam Tuhan. Kita itu complete in God. Bukan karena ada pasangan hidup, bukan karena ada orang lain, bukan karena ada yang namanya suami atau pacar atau siapapun itu baru saya sempurna. No, Tuhan sudah ciptakan saya complete di dalam Dia. Jadi kalau saya nggak di dalam Kristus, makanya kamu nggak bisa sempurna. Makanya kau selalu mencari ada yang kurang. Baik dari diri sendiri dan orang lain yang kita lagi mau cari ini. Iya. Karena kalau kamu merasa complete dengan Tuhan akan berbeda kamu melihatnya. Kamu akan merasa gini, Tuhan saya itu sudah sempurna di dalam Engkau. I'm complete. Jadi pembawaan kamu keluar pun berbeda. Kamu bukan orang yang needy. Kamu gak orang yang nagging. Kamu gak jadi orang yang kayak insecure-nya tinggi gitu. Kayak aduh love me gitu kan. Jadi kayak haus akan kasih sayang. Kayak gitu. Aduh bete banget gitu kan. Apa-apa jadi kan kalau orang begitu jadi gimana? Negatif. Atau clingy. Gak mau, jangan, insecure. Atau jadinya kayak insecure-nya itu antara dia megang kenceng yang dia suka ini atau siapapun itu laki-laki itu ataupun mungkin jadinya bisa jadi orang yang sangat negatif dengan diri sendiri karena nggak merasa komplit, tiba-tiba ngerasa iya pasti orang nggak suka sama saya karena saya badannya gede, mukanya saya begini, petak, bukannya oval, bukannya bulat, bukan begini, rambut saya tipis, nggak panjang, tidak ini, muka saya jerawatan, lah. Gitu, kamu aja ngelihat diri kamu udah begitu. Kayak gitu. Gimana pasangan laki-laki lawan jenis melihat kamu? Ya of course mereka melihatnya ini aneh banget sih. Gitu. Terus kalau kamu nggak melihat diri kamu komplit, kamu akan clingy, kamu akan ngejar, clingy. Wah, kamu protektif, kamu ini semua kamu lakukan. Dia pun gerah. Ini cewek kenapa sih? Jadi wondering juga. Iya, ini apaan sih? Siapa yang mau deket-deket kamu? Kamu aja nggak mau deket-deket kamu? Gitu. Jadi if you see yourself complete, kamu lihat diri kamu itu complete di dalam Tuhan, bawanya kamu juga keluar. Nah ini orang itu salahnya cewek-cewek itu gitu kan, how to be a good ini, kamu harus mengubah sikap kamu. Jadi kita sikapnya yang kita ubah, tapi dalamnya sama. Jadi makanya dalam waktu maksudnya gini, dalam waktu beberapa, jangankan 1 bulan, 2 minggu, 1 minggu aja itu akan berubah lagi. Tapi kalau kamu ada di dalam, makanya Roma katakan berubahlah akan perbaharuan budimu. Jadi di dalamnya, and then when inside change, outside akan change. Di dalam berubah, di luarnya akan berubah. Jadi kitanya sebenarnya yang harusnya start with yourself, with myself dulu. Iya. Barulah keluar. Iya. Karena kalau dari diri sendiri aja gak bisa menerima, gak bisa merasa komplit, ya akan selalu merasa kurang. Benar. Di depan semua orang bahkan ya. Very true. Kamu akan selalu melihat kekurangan, kamu tidak nyaman, kamu akan selalu negatif, antara kau negatif ke orang atau kau negatif ke dirimu sendiri. Dan itu jadinya membatasi dirimu sebenarnya. Yes. Very true. So start with yourself. Start with yourself first gitu. Iya. So how to handle it? Handle yourself dulu. Agree. So sorry, I agree because I'm single. Ini aku juga belajar ya guys. Maksudnya kalian belajar, aku juga belajar gitu. Nah, gimana sih cara cari pasangan yang, maksudnya pasangan seperti apa sih yang harusnya kita cari gitu? Nah, ini dia nih. Menurut seorang Kadame yang sudah ada experience-nya di area itu. Oke, pasangan apa yang kita cari? Kita selalu mau cari pasangan yang kita selalu bilang, iya kak, karena karakterku A, jadi saya maunya dia B. Saya orangnya itu sangat gak bisa ngambil keputusan kak. Jadi saya butuh seorang laki-laki yang bisa memimpin saya dan mengambil keputusan buat saya. Kayak gitu. Saya orangnya sangat insecure. Jadi saya butuh laki-laki yang secure sekali. Sangat confident untuk saya. Lah kok jadi semuanya tanggung jawab dia ya? Maksud saya jadi dibebankan yang kesana. Kenapa gitu. semua jadi beban dia? Kayak gitu. Jadi kalau saya ditanya ya. Apa sih seorang laki-laki yang paling harus ada? Takut Tuhan.
Takut Tuhan. Nah, orang langsung bilang, klise banget Kak Dame, cuma Definisi takut apa tuh, Tuhan. Kak? Iya. Nah, takut Tuhan ini beda ya. Kalau kamu, sekali lagi saya bilang, ini tentang diri kamu dulu. Jadi Iya. kalau kamu mindsetnya udah benar nih, benar. kamu secure di dalam Tuhan. Iya. Cara kamu melihat seorang laki-laki yang takut akan Tuhan itu juga berbeda. Takut akan Tuhan itu bukan cuma seorang laki-laki yang aktif di pelayanan, saudara-saudara. Saudari-saudari. Saudara-saudara juga oke. Iya. Ya, bukan karena dia menyanyi wah, atau dia jadi kolektan. Atau dia di mana-mana. Dia gitu di mana-mana mukanya ya. ada di kayaknya pagi dia ada kebaktian pagi, kebaktian siang dia ada, sore dia semuanya. ada. Ya Tuhan, emang dia cleaning service. Gitu ya. Bukan itu berarti ya? Bukan. Ketika kamu punya rasa takut akan Tuhan, kamu akan melihat yang benar seorang laki-laki itu yang takut sama Tuhan itu seperti apa. Takut akan Tuhan itu adalah laki-laki yang cinta Tuhan lebih daripada dia cinta dirinya. He loves God more than anything. Dia pasti fear God. Karena dia fear itu, takut itu bukan karena trembling ketakutan. Tapi dia takut Tuhan karena saking cintanya sama Tuhan. Dia gak mau ngecewain Tuhan. Dia gak mau Tuhan itu apa ya, kayak terpisah gitu. Dia gak mau terpisah dari Tuhan. Karena dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Dia gak mau itu. Jadi itu harusnya itulah yang menjadi takut. Karena kalau dia takut sama Tuhan, karakter dia akan berubah. Jangan takut. Ketika dia bersama dengan kita, ada banyak part kita juga akan berubah. Ya, saya bicara nanti kalau kita kan udah menikah ya. Itu akan menjadi lebih baik ya. Itu tujuan Tuhan untuk pernikahan kita menjadi lebih baik. Ada karakter kita yang kita harus rubah. Ada karakter dia yang harus dia ubah juga. Tapi karena dia lihat bahwa Tuhan itu, dia mau lihat itu bahwa dia takut Tuhan. Dia mau berubah karena itu. Bukan karena kau. Bukan karena si perempuan ini. No, because of God. Jadi kalau ditanya sama saya, karakter kayak apa sih Kak? Yang kau takut sama, yang akan kau bilang seorang laki-laki idaman itu kayak apa? Yang takut akan Tuhan. Nah, gimana Kak kriteria laki-laki yang takut sama Tuhan? Kriterianya, kau harus kenal dia dulu. Jangan kenal dia di gereja karena pelayanannya itu. Itu mungkin awalnya. Know him deep. Gimana dia kalau dia menyelesaikan masalah? Gimana dia kalau deal dengan orang lain? Gimana dia kalau deal dengan anak kecil? Gimana dia deal dengan orang tuanya? Gimana dia deal dengan hidupnya sehari-hari kayak gimana? Berarti kita juga harus kenal pribadinya di luar. Iya, dan kamu juga harus punya takut akan Tuhan. Karena radarmu pun jadi rendah kalau kau gak takut akan Tuhan. Gak match juga kan? Iya, itu dia. Karena kadang-kadang ya cewek-cewek ini ya maunya ya. Kok Kak Dame agak keliat kesini ya? Mana cewek-cewek yang lain lagi, ada cewek-cewek ada kesini. Ada ya. Ada yang satu sembunyi. Audiens kita. Iya. Ada yang sembunyi, dia tidak mau terlihat. Oke. Ya, jadi kamu mau laki-laki yang takut sama Tuhan. Kau sendiri gak takut sama Tuhan. Enak aja. That's why yang tadi pertama adalah kitanya dulu. Yes. You have to have the different mindset tentang dirimu, tentang Tuhan. Dan kamu akan melihat, ketika kamu melihat seorang lawan jenis itu juga akan berbeda ketika melihat takut akan Tuhan ini. Karena suka klise ya, takut akan Tuhan ya. Jadi takut akan Tuhan itu yang penting kan Kristen Kak. Berarti kan sama-sama percaya Tuhan. Nah percaya apa dulu? Ya aku suka bilang ya sama yang datang sama aku. Kamu tahu gak? Iblis pun percaya Tuhan loh. Dan mereka gemetar. Nah pertanyaannya, kita percaya Tuhan kita gak gemetar loh. Karena we dan kita kadang gak berubah. Iblis itu gak berubah. Dia tahu Tuhan, dia kenal Tuhan, dia percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan itu ada, tapi gak ada. Cuma gemetar doang, kagak ada perubahan. Iya. Jadi kalau menurut saya ladies, kamu sendiri dulu takut Tuhan. Supaya radarmu naik. Untuk cari pasangan hidup atau lawan jenis yang juga takut akan Tuhan. Iya. Jadi semua tuh kalau yang dari tadi aku omongin sama Kak Dame, semua tuh inline gitu ya. Yes. First, kamu harus dari diri sendiri accept all the things, those feelings and stuff. And then you dealing dengan yang benar, cara yang benar, which is come back lagi ke Tuhannya. Yes. Mindsetnya Tuhan lagi. Dan after that, kamu akan membawa dirimu menjadi orang yang udah pandangannya benar dengan mindsetnya Kristus. Pas lihat orang, radarnya tuh udah sama. Ya. Barulah
mungkin ya timingnya Tuhan kan akan Ya. dipertemukan dengan orang yang tepat. Benar, Ketika dirimu udah di prepare well gitu. benar. Karena kamu juga harus lihat, kamu anaknya Tuhan. Tapi pasangan lawan jenis itu pun anaknya Tuhan juga. Dan Tuhan itu sayangnya sama. Enggak lah dia sayang sekali sama kau sampai dia korbankan. Jadi lihatnya dari sisi itu, oke? Ya, jadi be fair aja lah, ya. Jangan, bukan aku bilang naif ya, jangan egois. Itu. Kak, kamu ada gak sih pernah pergumulan di Ya area ini? Tuhan, ditanya yang ini ya. Iya, boleh dong For di-sharing. sure.